cirinya manusia yang lain, dia terbuka dan dia dikutuk untuk bebas. Katanya Sartre, bebas itu kutukan. Jangan dikira bebas itu menyenangkan. Jadi manusia adalah makhluk yang bebas menentukan hakikat-hakikatnya sendiri. Bebas menentukan jalan hidupnya. Namun di sisi lain hal tersebut justru menjadi satu kenyataan yang mengerikan. Kenapa? Ya karena bebas tadi. Berarti kita harus milih. Milih kan enak Pak, iya, tapi milih kan tidak berhenti di milih. Kita juga nanti dituntut siap menanggung resiko dari pilihan itu dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Jadi kita ini aslinya hakikinya bebas, full bebas 100%. Cuma jangan seneng ketika kamu bebas. Bebas itu kutukan. Lebih enak ayam tadi, tidak usah capek-capek mikir, dijalani aja seneng-seneng mati, tidak masalah, selesai. Kalau kita kan harus milih. Dan pilihan itu nanti ada pertanggungjawabannya. Semua pilihan ada resikonya. Ya pilihan-pilihan hidupmu kan semuanya ada resikonya. Ya kadang-kadang resikonya enak-enak, ada ndak enaknya juga. Tapi harus tanggung jawab. Karena kita milih sendiri, resikonya harus kita tanggung sendiri. Dan kita kan ndak bisa milih, saya milih resiko yang ini saja, ndak bisa. Kita ketemu dengan tadi faktisitas-faktisitas. Kalau bisa ya, nikah itu ndak usah pakai belanja sama istri lah Pak, eman-eman duitnya. Maumu begitu, tapi begitu kamu nikah ada konsekuensinya. Harus ngasih nafkah istri. Itu konsekuensi. Kalau bisa ya, saya itu ndak pakai olahraga tapi sehat. Jadi saya milih tidur saja, ndak bisa. Kalau kamu milih tidur terus ada resikonya. Mungkin kamu tidak terlalu sehat. Kalau bisa ya biar saya ngirit, makan itu tidak usah 3 kali lah Pak. Sekali aja tapi cukup untuk sehari misalnya. Tidak bisa. Dan ini pilihan-pilihan. Dunia ini kita yang membentuk, kita yang milih, tapi siaplah menanggung resikonya. Saya pernah membaca dulu zaman mahasiswa Kompas zaman lama. Jadi pilihan hidup manusia bahkan efeknya ke manusia. Jadi digambarkan manusia sekian ratus tahun yang akan datang itu mulutnya jadi panjang. Terus matanya jadi lebar. Telinganya mengecil. Itu gaya hidupnya. Kenapa mulutnya panjang? Karena besok mungkin orang makan itu tidak kayak hari ini makan. Mungkin besok zat untuk makanan kita bisa diganti hanya kapsul kecil. Jadi makan itu cukup sekali belum selesai, tubuh kita sehat sudah, nggak perlu capek-capek kamu nyari sendok, nyari garpu, nggak usah, cukup itu. Nah lama-lama karena makanannya cuma pil kecil, mulut ini kan jarang dibuka, makannya gini terus. Nah lama-lama mulutnya panjang, terus tangannya jadi panjang. Pokoknya itu gambaran lucu zaman saya mahasiswa ada itu di Kompas itu. Jadi manusia masa depan. Kenapa matanya lebih lebar? Karena hidup kita sekarang kan tiap hari gini. Jadi matanya dipakai terus. Lama-lama matanya lebih lebar. Telinganya menyempit, jarang mendengarkan, melihat terus. Visual terus kan, kita berhadapan dengan realitas visual. Jadi nanti kita persis alien pada akhirnya. Jadi yang digambar di film-film itu. Dan dadanya besar, perutnya kecil. Kenapa dadanya besar? Terlalu banyak nyedot polusi. Sekarang kan polusi macam-macam, tidak cuma polusi udara, polusi suara juga kan. Nanti dadanya besar, perutnya kecil, tangannya panjang, mulutnya maju, matanya lebar. Persis alien. Nah itu pilihan-pilihan kita kan ada efeknya. Jadi kayak artis-artis itu milih operasi plastik. Kelihatan cantik sekarang, tapi mungkin besok ada efeknya. Jadi apapun yang kamu pilih nanti ada efeknya. Kamu milih nakal hari ini, nikmati efeknya. Pilih merokok, nikmati efeknya.
sepele, apa segala pilihanmu itu nikmat. Kamu kan maunya pilihan saya itu efeknya mbok yang enak-enak saja, tapi tidak bisa. Kamu ketemu nanti banyak faktisitas yang tidak kamu kehendaki, tapi memang itu cirinya bebas, tapi kebebasan itu kutukan. Jadi pingin bebas silahkan, tapi siaplah tanggung jawab. Itulah kenapa hidup ini kutukan. Man is condemned to be free because one thrown into the world, he is responsible for everything he does. It is up to you to give life a meaning. Jadi hidup manusia itu dikutuk untuk bebas. Karena begitu dia terlempar ke dunia, begitu dia hidup di dunia, dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Dan terserah kamu untuk memberi hidup makna. Kamu maknai apa hidup ini? Kamu jalankan sesuai keinginanmu, monggo. Tapi siap-siap tanggunglah resikonya. Jadi ternyata bebas itu ndak enak kalau versinya Sartre. Lebih enak kamu ndak usah milih, dipilihkan, kan nggak tanggung jawab. Binatang itu kan ndak ada tanggung jawabnya. Yang dia lakukan dorongan insting. Ndak ada orang menyalahkan binatang, ndak ada bebek diajukan ke pengadilan karena memperkosa temannya, ndak ada. Karena yang dilakukan oleh bebek bukan pilihan bebasnya. Wah, itu kekerasan itu terhadap bebek perempuan, enggak apa-apa. Itu instinktif. Tapi manusia kalau melakukan itu bisa dianggap salah dan dihukum. Kenapa? Karena dia bisa tidak melakukan itu. Kok memilih melakukan itu, ya tanggung resikonya, kan begitu. Beda sama yang bukan manusia tadi. Jadi kita itu kan komplit, sama Allah dikasih segala macam potensi, untuk baik bisa, untuk jahat bisa, untuk nakal bisa, untuk soleh bisa. Tergantung kita aktualkan yang mana, kita eksiskan yang mana. Jadi it is up to you to give life a meaning. Mau kamu hidupkan versi dirimu yang apa? Karena setiap pilihan bebasmu di sana mengikuti tanggung jawab dan resiko. Itulah maka manusia dikutuk dengan makhluk yang namanya kebebasan. Jangan seneng-seneng kamu bebas, karena bebas itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi kebebasan itu dasarnya pilihan, ajangnya faktisitas tadi, dan berhadapan dengan resiko. Disitulah sebenarnya sumber kegelisahan manusia. Manusia itu gelisahnya di awal adalah dia harus memilih, dan di akhir dia harus siap menanggung resiko. Jadi jangan dikira hidup ini menyenangkan. Itu kan versinya Sartre. Hidup ini kegelisahan untuk eksis. Tadi kan kamu dipersilahkan membangun dirimu seperti apa yang kamu inginkan. Dan kamu bebas. Cuma kebebasanmu itu ditandai dengan kegelisahan. Kegelisahan yang pertama, gelisah untuk milih. Kegelisahan yang kedua, gelisah untuk menanggung akibat. Bertanggung jawab terhadap resiko dari pilihanmu. Jadi ternyata kita harus memilih. Yang milih ini kan juga bukan sesuatu yang mudah. Setiap detik hidupmu kan pilihan-pilihan. Begitu kamu membuka mata kan sudah pilihan. Bangun sekarang apa nanti? Itu kan pilihan. Jadi itulah kegelisahannya hidup kita. Kita harus milih dan siap menerima resikonya. Jadi ternyata tidak enak ya hidup itu. Kita hidup dalam kutukan.